Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Minggu 12 Desember 2021. Minggu Adventus ketiga. Bacaan-bacaan suci pada hari Minggu ini diambil dari kitab Sefanya bab 3 ayat 14 sampai dengan 18a. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 4 ayat 4 sampai dengan 7. Injil Lukas bab 3 ayat 10 sampai dengan 18. Kita memasuki Minggu Adventus ketiga, Minggu Sukacita. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu orang banyak bertanya kepada Yohanes, "Apakah yang harus kami lakukan?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bersukacitalah dalam Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan suci pada hari Minggu ketiga Adventus ini berbicara tentang sukacita. Nabi Sefanya mengajak orang-orang Israel yang baru pulang dari pembuangan Babel bersukacita dan bergembira dalam Tuhan. Dia minta mereka melupakan masa lalu yang suram dan buruk, masa lalu penuh kejahatan dan kemerosotan moral. Dia ajak orang Israel bersukacita karena walau mereka berdosa dan salah, Allah tidak mendatangkan hukuman dan kebinasaan, tetapi tetap hadir sebagai penyelamat, penolong bagi mereka terhadap segala bahaya. Sisa-sisa kecil Israel
bersukacita dan bergembira karena Allah telah membebaskan mereka dari perbudakan, melindungi mereka dari bahaya, dan menghantar mereka pulang ke tanah airnya. Mereka tidak perlu takut dan cemas. Tuhan ada di pihak mereka. Dari penjara dengan tangannya yang terbelenggu, Rasul Paulus mengajak umat kesayangannya di Filipi supaya tetap bersukacita dan bergembira dalam Tuhan, sebab Tuhan senantiasa dekat dengan mereka. Namun sukacita itu harus diwujud nyatakan dalam perbuatan baik. Bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Agar sukacita itu menjadi penuh, hendaklah kita berbagi dan memberi serta meningkatkan amal kasih. Menurut Yohanes, supaya sukacita itu menjadi penuh, maka orang harus berbagi. Orang banyak bertanya kepadanya, "Apa yang harus kami perbuat?" Yang harus kita perbuat adalah meningkatkan amal kasih, berlaku jujur, tidak serakah, tidak memeras, tidak merampas, mencukupkan diri dengan penghasilan yang kita peroleh. Yohanes Pembaptis memberi kepada kita nasihat-nasihat praktis yang bisa kita lakukan. Barang siapa mempunyai pakaian atau makanan, hendaklah membagi dengan mereka yang tidak memiliki. Dan jangan menagih lebih dari apa yang telah ditentukan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, bersukacitalah dalam Tuhan. Kita bersukacita karena kasih dan kebaikan Tuhan bagi hidup kita dan keluarga kita. Gereja bergembira menyaksikan pasangan suami istri yang selalu setia sekata dalam untung dan malang, walau ada gesekan atau koslet. Gereja bergembira ketika suami istri, bapa mama dan anak-anak saling mengasihi, memperhatikan, menolong, saling membutuhkan dan melengkapi. Sabar walau kadang marah, mengerti satu sama lain dan bersama saat makan dan doa, serta pergi ke gereja. Sukacita menjadi penuh ketika suami istri berpelukan dan saling memaafkan setelah bertengkar, masing-masing menyadari kekurangannya. Sukacita itu menjadi sempurna dikala suami istri tunduk menyembah dalam doa yang kusuk dan dalam perayaan Ekaristi bersama seluruh anggota keluarganya. Gereja bersukacita karena ada rasa tanggung jawab yang besar dalam tugas dan pekerjaan setiap hari, entah di kantor, di sekolah, di tempat proyek, dan di dalam rumah. Bersukacitalah hai orang-orang muda, pelajar dan mahasiswa-mahasiswi, karena Anda mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan dengan menerima sakramen pengakuan dosa, aktif dalam kehidupan menggereja, seperti mengikuti pembinaan di kelompok, rekoleksi,
latih kor di lingkungan, menjadi putra dan putri altar, serta ikut dalam kegiatan-kegiatan rohani lainnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan sudah dekat. Bergembiralah dan bersukacitalah dalam kebajikan-kebajikan, iman, harap, dan kasih. Sebab Allah itu baik dari dulu, baik saat ini, dan akan terus baik sampai keabadian. Saudara, duduklah dengan tenang. Rasakan kasih serta kebaikan Tuhan dalam keluarga Anda. Hadirkanlah seluruh anggota keluargamu. Pandanglah suami, bapa, istri, mama, dan anak-anak. Bersukacitalah dan bergembiralah. Semua hidup dalam kasih persaudaraan seorang akan yang lain. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang kekal, Engkau telah menyediakan sukacita bagi keluarga kami dan menghendaki agar kami tinggal bersama dalam kejujuran dan cinta kasih. Utuslah duta cinta kasih-Mu dalam diri Yesus saudara kami, sumber harapan semua orang. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Minggu. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.